Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnainu Fatijah, NIM 1912111012 dari KPI 3A, akan mereview materi tentang sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari bahasa sajarotun yang berarti pohon. Sejarah yaitu peristiwa masa lampau, sedangkan sejarah dakwah yaitu peristiwa masa lampau dengan bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan yang terjadi setelah dilakukannya dakwah. Sejarah dakwah dimulai sejak diutusnya Nabi dan Rasul. Fungsi dari sejarah dakwah yaitu 1. Mengetahui strategi perubahan Rasul, 2. Menentukan sikap dalam berdakwah, 3. Mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa, yang keempat, memprediksi peran Islam di masa yang akan datang, dan yang terakhir, pentingnya belajar sejarah agar berada di jalan yang benar. Dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat mahaliyah seperti Nabi Musa yang berada di Mesir. Yang ketiga, Rasul dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizatnya seperti Nabi Ibrahim yang tidak terbakar. Dakwah yang dilakukan sebelum Nabi Muhammad dengan pendekatan kultural dan struktural, yaitu membaur dengan masyarakat. Dakwah di masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dan diperhitungkan secara matang. Yang keempat, dakwahnya harus pelan-pelan, tidak frontal, harus sabar dan harus kontekstual. Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, yaitu suri tauladan, dan Nabi Muhammad SAW sangatlah toleran. Dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan oleh 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemilihan ini dilakukan secara musyawarah dan demokrasi. Khulafaur Rasyidin sendiri yaitu kader-kader terbaik Nabi yang memimpin selama 30 tahun. Yang pertama, Abu Bakar. Adanya perluasan wilayah ke utara yaitu Hatar, Kuwait, Yordania, dan Suriah. Memerintahnya selama 2 tahun 3 bulan. Tantangannya yaitu menghadapi nabi palsu, membangkang zakat, beranggapan bahwa Nabi wafat, maka Islam juga selesai. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu kebenaran, karena membenarkan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, wafat pada umur 30 tahun, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Asnajawi. Adanya perluasan wilayah Iran, Yordania, dan Palestina karena adanya pemberdayaan para ulama untuk kepentingan dakwah. Sedangkan Utsman bin Affan mengajak masyarakatnya untuk hidup zuhud, yang berarti sederhana, dan pemerintahnya lebih terarah sebagai saudagar yang dermawan. Perluasan wilayahnya yaitu Barat Afrika, Mesir, dan Afghanistan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib wafat pada umur 58 tahun, dibunuh oleh Abu Mujam. Dakwah di masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah sendiri pemilihannya secara turun-temurun, memiliki perluasan wilayahnya dari Asia, Afrika, Spanyol, bahkan sampai ke Cina. Mereka selain memperluas wilayah juga membangun peradabannya dengan membangun bangunan-bangunan besar, terus pusat-pusat keilmuan yang melahirkan tokoh-tokoh penting, terus memakmurkan masjid, teori-teori bahasa Arab yang dipelajari sampai sekarang, metode hadis, penguatan kajian hukum Islam, terus dan kerusakan
atau keruntuhan yang terjadi di Bani Umayyah sendiri karena moralitas yang buruk dan kerusakan yang ada di internal. Dakwah di masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan adalah kunci. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas Ash-Shofah tahun 132 Hijriah dengan perluasan wilayah yaitu Afrika Utara, Andalusia, Spanyol, Romawi Timur, dan India dengan pimpinan selama 5 abad atau 500 tahun. Masa keemasannya pada masa Harun ar-Rasyid dengan Baitul Hikmah sebagai epicentrum dan Baghdad menjadi titik pusat peradaban Islam. Dakwah di masa Abbasiyah dengan struktural yaitu lewat pendidikan, penerjemahan, dan pembinaan wilayah, sedangkan kultural dengan masjid dan madrasah. Kemunduran yang terjadi di dinasti Abbasiyah yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik agama, perang salib, serangan dari Mongol. Dakwah di masa dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki, yakni tokohnya Utsman bin Ertuğrul yang memimpin selama 700 tahun dengan 38 sultan. Turki Utsmani ini mengalami kejayaan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih yang dapat menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul, dengan masa Turki Utsmani yang militer dan persenjataannya sangatlah kuat. Runtuhnya dinasti Turki Utsmani yakni karena wilayahnya yang sangat luas, penduduknya yang heterogen, lemahnya para penguasa, banyaknya korupsi, dan stagnannya ilmu pengetahuan. Dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan kultur budaya yang ada secara pelan-pelan. Terus dakwah di Asia Tenggara. Dakwah di Asia Tenggara yakni dakwah yang damai, ramah, dan toleran. Islam masuk ke Asia Tenggara dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan ajaran-ajaran tasawuf, tidak dengan jalur peperangan Islam. Dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Tantangannya Islamofobia, ketakutan terhadap agama Islam yang diasumsikan sebagai agama yang penuh dengan kekerasan dan teror. Islam di Eropa. Islam masuk ke Eropa melalui Spanyol, yakni panglima yang terkenal yaitu Torik bin Zaid. Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yakni seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam di Amerika dibawa oleh seorang budak dari Afrika. Jadi dulu dari Afrika datang ke Amerika dan dia menyebarkan Islam di sana. Islam berkembang di Amerika tidak lepas dari orang yang bernama Malcolm X, yakni yang mempunyai lembaga atau organisasi yang bernama Nation of Islam. Islam di Australia tidak lepas dari imigran dari Timur Tengah. Jadi banyak imigran yang datang ke Australia untuk bekerja. Dakwah di Cina dan Afrika. Islam masuk di Afrika pada masa Nabi. Umat Islam banyak yang hijrah ke Ethiopia dan cukup diterima dengan baik. Pada masa Khalifah Umar Mesir yang ditaklukkan oleh Amr bin As pada tahun 640 Masehi, Fustat menjadi ibu kota pertama Islam di Afrika. Dakwah di Afrika Utara, diantaranya yaitu Mesir, Libya, Sudan, Tunisia, yang sebagian negaranya adalah Muslim, yang dibawa oleh kelompok Khawarij. Dan kemudian Islam masuk ke Afrika Sub-Sahara pada masa kepemimpinan Uqbah bin Umayyah.
tokoh dari Indonesia yang ikut serta dalam dakwah Islam di Afrika yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Dapat disimpulkan bahwa Islam itu tidak diskriminatif, Islam tidak mengenal kasta, Islam tidak melihat suku, warna kulit, agamanya. Dan selain itu dakwah Islam di Cina masuk melalui jalur perdagangan, jalur kekuasaan, jalur militer, jalur pendidikan yakni madrasah dan ajaran-ajaran tasawuf. Sekian materi review dari sejarah dakwah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.